kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fuad Asmaya. Ah, dari judul puisi Buya ini, kesedihan hati. Dan Buya pernah mengatakan dan sering juga mengatakan bahwa persoalan hidup itu berangkat dari dua faktor. Yang pertama adalah kesedihan atau ketakutan dan kesedihan. Nah, Buya mengupas tentang kesedihan. Saya melihat dari puisi ini, Buya menampilkan satu bentuk kesedihan itu berangkat dari rasa cinta yang mendalam. Bukan rasa cinta, tapi cinta yang ditolak. Rasa cinta yang mendalam, tetapi cintanya ini memang terabaikan. Sehingga di situ Buya menampilkan sosok yang susah untuk melepaskan dengan akibat cinta ini. Sesungguhnya di situ juga Buya menampilkan satu bentuk pelajaran dari satu kesedihan, pelajari kehidupan orang di sekitarnya, juga mempelajari psikologi dirinya. Dan di sana juga bentuk ada satu fragmen-fragmen yang menyebabkan betapa sakitnya akibat cinta itu. Karena memang kalau sakit itu berangkat dari kesedihan, sedih itu berangkat dari masa lalu, sementara takut akibat masa depan. Nah, di sisi sedih ini, tetapi kecerdasannya muncul di akhir fragmen ini. Ternyata si aku ini tadi untuk mengatasi kesedihan dirinya dengan cara membangkitkan bahwa saya harus mendapatkan yang lebih cantik dari kamu, satu. Dua, dia menghayali dengan berharap bahwa dengan menghayal ini pasti terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena ini berkaitan dengan untuk mengatasi rasa kesedihannya. Kemudian di ujungnya timbul kepasrahan diri. Ini kecerdasan yang muncul yang di akhir ini. Kecerdasan spiritual. Spiritualnya muncul. Nah, jadi saya melihat bahwa kesedihan yang sangat menyakitkan, yang salah satunya adalah cinta, ini ujungnya sudahlah, cerdaskan spiritualmu, pasrahkan kepada Tuhan, maka sedih itu hilang. Saya kira itu dari pantauan. Nanti mungkin kedepannya Buya akan menjawab masalah ketakutan. Hebat banget ini. Betapa dalamnya untuk pelajaran masalah kesedihan. Terima kasih, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang rasa takut dan rasa sedih ini menjadi dua kondisi psikologis yang disebutkan oleh Allah ketika orang sudah sampai tingkatan ma'rifat Allah, yang sudah menjadi waliullah, itu akan dihilangkan rasa sedih dan rasa takut. Jadi artinya bahwa penderitaan kita ini asalnya dari dua ini. Tetapi rasa takut dan sedih sendiri juga sebetulnya insting bawaan juga, bahwa orang perlu ada rasa takut supaya bisa hidup. Orang perlu ada rasa sedih supaya dia bisa hidup. Tanpa itu ya susah dong. Kalau seandainya Pak Rahmat itu tidak punya rasa takut, ada macan diem saja, nggak hidup deh. Iya, jadi rasa takut itulah yang mendorong kita untuk menghindar, menjauhi. Ya, rasa sedih itu adalah muncul daripada kegagalan kita dalam mencapai sesuatu atau kehilangan sesuatu yang kita miliki. Itu juga diperlukan, karena tanpa ada kesedihan orang tidak akan merawat apa yang dimiliki kok. Iya kan? Jadi termasuk juga kecemburuan perempuan juga itu adalah rasa ketakutan sebetulnya, takut kehilangan.
Jadi kalau Anda punya istri cemburu, berterima kasih ya Allah, alhamdulillah istriku semakin cinta padaku. Karena cemburu itu kan takut kehilangan sesungguhnya. Nah gitu. Jadi artinya bahwa pada akhirnya kembali lagi bahwa yang membuat Anda menjadi cerdas itu adalah kekerasan hidup, kegagalan, kekecewaan, ketakutan, dan ya penderitaan dalam hidupmu yang panjang itu yang membuat kamu cerdas. Ya, karena bagaimanapun juga pernah saya katakan kalau bedanya sekolah dengan Allah, bedanya kalau sekolah kan kamu dikasih pelajaran dulu, nanti akhirnya diuji. Sampai Allah diuji dulu kamu nih. Setelah itu dapat pelajaran. Gitu. Ya bedanya. Nah, iya itu bedanya. Terakhir semacam itu. Jadi tetapi begitu pun juga ada orang yang dungu, pengalaman panjangnya tidak pernah dapat pelajaran apapun. Karena hanya disesali, hanya ditakuti, hanya kecewa, menangis, ngapain? Itu. Jadi ada dua hal yang memang dia tidak menerimakan semacam itu. Jadi sekali lagi rasa sedih dan takut itu dua sifat yang jaminan dari Allah kepada aulia. Inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan rasa kecewa. Ya sumber penderitaan kita ya dua, rasa takut. Bayangkan kalau kita takut, mau kamar mandi takut, mau nyebrang jalan takut, mau ke sawah takut, sampai nggak ada orang masih takut juga, remang-remang kan gitu. Mau kencing aja takut, tersiksa hidupnya kok. Ya. Nah, makanya ketika Anda mulai ada merasa hidup ini ada nggak nyaman, ada kegelisahan, apa ya, segera sajalah ambil kesimpulan lah. Jangan-jangan Anda melakukan dosa. Karena dosa itu membawa penderitaan kok. Gitu. Jadi pada akhirnya yang bisa kita bisa menghilangkan rasa takut dan rasa sedih itu, ya akhirnya kuncinya ya Allah yang punya kunci. Kalau kita di ujung dengan ridha wa taslim, selesai semuanya itu. Tetapi betapa sulitnya mengajak orang kepada ridha dan taslim itu, masih keluar nyongan, rokayan, macam itu. Jadi artinya bahwa saya sendiri juga ingin mengatakan bahwa cinta itu sendiri, kalau kita bicara dari sisi tasawufnya tadi, bukan pilihan kok, pemberian. Persis. Sekarang Anda pernah punya teman di sekolah, Iya. satu kelas. Kenapa yang ada cinta bukan yang tercantik? Nah persis. Iya, kenapa? Kemudian cinta itu anugerah sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala juga sebetulnya, mah. Sebab kalau kita mencari alasan kenapa engkau mencintai dia, kalau ada alasannya, Iya. itu menjadi nggak jelas ya. Betul. Transaksional akhirnya. Iya, ada kepentingan. Berbeda karena dia kaya, Persis. karena dia cantik, karena dia anaknya pejabat tinggi, karena kepentingan. Jadi ketika kita juga mencintai seseorang karena kepentingan, kita tidak nyaman kok. Tapi ketika cinta itu pemberian, kita merasakan senang sekali. Ya, nanti cinta kita juga adalah pemberian. Kelahiran kita juga pemberian. Kematian kita juga pemberian. Rezeki kita juga pemberian. Sehingga itulah satu kunci rahasianya. Ketika ditanya kenapa engkau mencintai perempuan itu, enggak tahu. Itu lebih indah daripada dia kaya, dia cantik. Iya, itulah demikian. Makanya kalau kita sampai berhasil merebut cinta sampai berumah tangga, itu yang mempertemukan adalah Tuhanmu. Katakanlah bahwa kita tidak akan berpisah kecuali Tuhan yang memisahkan kita.